Shalom, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji namanya, sebab ada kuasa dalam pujian setiap umatnya. Amin. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang senantiasa menyertai kami ya Bapa, lewati setiap musim dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, berdaulat atas setiap kami Tuhan. Terima kasih, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau sembah Tuhan, kami mau senangkan Tuhan Yesus. Sebab itulah yang menjadi kerinduan setiap kami ya Bapak. Terima kasih, bertatalah Engkau di atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 yang nanti akan dibawakan oleh Gracia Glory, dan juga kita akan memperkatakan Pentakosta yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Daniel Setiawan. Saya persilahkan untuk Gracia Glory membacakan Mazmur 91. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita bersama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkannya. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari buka hati, terus kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan Voice of Pentecost, dan juga kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa
dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati oleh Voice of Pentecost hari ini, dan saatnya kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Seberapa kita yang mau memuji Tuhan, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia memberikan kita kegirangan. Amin. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Kami masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Sama-sama masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia girangan, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku,
Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur sebab Kau memberikan kegirangan buat setiap kami. Kami mampu, kami bertahan Tuhan lewati setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi setiap umat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah ya Bapa. Biar lawatan Allah terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Sebab Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiap awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai
Kan-Mu kami sembah. Seperti tiang awan, Kau meneduhkan, Kau memberi keterangan, Yesus. Haleluya. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tak perlu khawatir Tuhan, sebab Engkau yang bersama kami. Haleluya, yang berkuasa. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi ketenangan Tuhan lewati setiap musim dalam hidup kami. Hadirat-Mu menjagai setiap kami. Tiang api yang menerangi setiap kami. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu terang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami tunduk, kami rindu, kami mau taat, kami mau dengar-dengaran akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab kemerdekaan itu ada di dalam kebenaran firman-Mu. Kami yang terikat, kami yang rindu haus akan kemerdekaan secara pribadi, lepas pribadi. Kami tetap mengandalkan firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita pujikan pujian ini kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Tinggikan namanya, biar Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Dalam suasana online ini Tuhan, kami tetap percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Datang memenuhi setiap kami, datang memenuhi setiap kami, datang untuk mengurapi setiap kami, datang untuk menyegarkan setiap kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami dimenangkan, melalui kebenaran-Mu kami dibebaskan, melalui kebenaran-Mu kami dimenangkan, dimerdekakan ya Tuhan. Kami mau menjadi apa Tuhan yang sejati, kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang merdeka. Oh biar kebenaran-Mu memerdekakan kami, biar kami pegang kemerdekaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di waktu yang singkat ini, kami mau belajar dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, sebab kami semuanya siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba, memberkati kami sekalian Tuhan, para audiens ya Tuhan. Seluruh jemaat yang rindu akan dimenangkan, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, yang rindu untuk kami pegang bersama-sama dan kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita semua umat Tuhan yang mengasihi Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan,
Amin, amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan shalom semuanya, shalom jemaat Tuhan. Jemaat yang setia, ada 48 akun ya, tapi kalau kita lihat secara kepala bisa sampai 60 lebih, sampai bisa 70-an saudara. Nah, kita kan sama-sama belajar di waktu yang singkat ini, di pada online ini, tetap kita percaya bahwa kita ini akan terus dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, di bulan-bulan ini saudara, kita masih tetap percaya ini adalah suasana yang penuh dengan kegembiraan, suasana yang penuh dengan sukacita, bisa dikatakan adalah suasana yang meriah, suasana yang penuh dengan penuh dengan, sebenarnya kalau kita itu di tengah-tengah keadaan semacam ini, nggak ada yang bisa menghibur kita, tetapi hanya kejadian-kejadian yang membuat kita itu merasakan bahwa kejadian yang istimewa itu yang bisa kadang-kadang membuat kita terhibur, saudara. Kalau di bulan Agustus ini semua orang merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Masih semarak, saudara, bendera masih belum turun sampai hari ini. Pernak-pernik keindahan di kota-kota masih ada. Ketika ada perayaan-perayaan semacam ini, itu pertanda bahwa kita mengingat tentang perjuangan daripada pahlawan kita. Kita mengingat perjuangan daripada orang-orang yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita Indonesia, saudara. Kenapa pada waktu itu bangsa Indonesia dengan mati-matian dia memperjuangkan, dia berkorban, dia berupaya untuk lepas daripada penjajahan, daripada ikatan-ikatan. Nah, pada waktu itu bersama dengan kesatuan dari hati, kesatuan bersama-sama dengan seluruh umat, seluruh rakyat Indonesia bersatu, bahkan mereka dengan apa adanya mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, sampai mereka punya slogan, saudara, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Bahkan dikatakan di dalam peki kemenangan, di dalam peki kemerdekaan itu, sekali merdeka tetap merdeka. Itu yang dipekikan, sehingga semangat yang terpicu semacam itu berkobar api semangat itu yang membuat kemudian kemerdekaan terjadi, saudara. Kemerdekaan secara besar-besaran terjadi, walaupun secara jasmani Indonesia itu lemah dibandingkan kekuatan para penjajah pada waktu itu. Bahkan otak atau pikiran daripada bangsa Indonesia pada waktu itu adalah tertindas. Dia itu adalah sebagai hamba, saudara. Orang yang bodoh, orang yang ditekan, orang kalau yang dikungkung dengan penderitaan itu makin lama makin bodoh, saudara. Kalau orang ditekan dengan penderitaan, tekanan, kesulitan, berani itu makin bodoh, makin tertekan kehidupannya. Tetapi dengan kesatuan hati, dengan kegairahan, dan dengan semangat yang baru, dia berusaha untuk, ayo semangat, kita harus berjuang untuk kemerdekaan ini. Nah, itu perjuangan pun, ya, perjuangan daripada bangsa kita Indonesia. Dan ini kita hubungkan, saudara, dengan kemerdekaan kita secara Kristiani. Kita tidak pernah lepas daripada yang namanya kemerdekaan. Kita pun dulu sebelum mengiring dan mengikut Tuhan, kita juga terikat, saudara. Kita terikat dengan dosa, kita terikat dengan hal-hal yang tidak baik, kita terikat dengan kehidupan kita manusia yang lama. Kita itu kalau kita tidak ditangkap oleh Tuhan, kita mungkin nggak tahu bagaimana kita hari ini, saudara. Beruntung dan sangat beruntunglah saya katakan hari ini kita ada dan kita bisa memuji-muji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Saya mendapati kalau orang yang bisa memuji-menyembah Tuhan, pasti wajahnya sukacita. Coba tunjuk kanan, kiri, atas, bawah. Oh, kamu sukacita karena Tuhan. Haleluya. Walaupun ini pakai handphone, saudara, ya, nggak bisa lihat semuanya. Yang bisa lihat hanya si Yuda ini yang bisa lihat semuanya. Tapi anggap saja saya melihat semuanya. Ya. Kita harus bersukacita karena kemerdekaan Tuhan telah beri. Oleh karena kematiannya di atas kayu salib, sehingga memberikan keadaan kita berubah, saudara. Kita berubah oleh karena kematian daripada Tuhan itu. Tuhan sudah mati untuk menggantikan dosa kita. Tuhan sudah mati di kayu salib dengan penderitaannya yang begitu tajam, begitu luar biasa. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Hanya karena siapa? Karena kita dan semua orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita tidak terikat lagi. Supaya kita bebas dari belenggu. Supaya kita dibebaskan daripada dosa. Dan ujung dosa itu adalah maut adanya. Kita baca Roma 5 ayat 12. 5 ayat 12. Ada Yuda? Set. Roma 5 ayat 12. Ya. 1, 2, 3. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa ini
kejam, saudara. Oleh karena satu orang bisa menjalar kemana-mana. Sekali orang berdosa, kenapa dosa bisa menjalar? Karena dosa itu mengakibatkan kecanduan, ketagihan, saudara. Karena dosa itu enak rasanya, berbuat dosa itu nyaman rasanya. Nah, kita pengen lagi melakukan dosa. Tetapi beruntungnya kita, siapakah kita ini? Dulunya kita penjinah, dulunya kita pembunuh, dulunya kita penipu, dulunya kita pencuri, dulunya kita tukang maki orang, dulunya kita orang yang nggak sabar. Tetapi oleh karena kelemahan dan dosa itu, Tuhan sudah jamin. Harusnya kita bersyukur, saudara. Kita sudah merdeka. Katakan kanan kiri, yuk. Aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Katakan apa ya kanan kiri, keluarga kita aja ya, nggak usah menunjuk kanan kiri, muka bawah ya, jangan ya. Tapi keluarga, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang dulunya kita manusia lama, yang dulunya kita manusia yang penuh dengan segala kedagingan, yang dulunya kita manusia penuh yang dengan dosa-dosa yang nggak bisa saya ceritakan. Dosa-dosa kita, ada yang dosa kecil, ada dosa yang luar biasa, ada pembunuh, ada penjinah, ada penyembah berhala. Dosa-dosa kedagingan itu dulu merasuk dalam hidup kita. Tetapi syukurilah, saat ini saudara dan saya sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita semua sudah dimerdekakan ya. Ya, walaupun dosa itu menjalar kemana-mana, tetapi Tuhan Yesus sebagai penjamin kita. Dosa kita seberat apapun itu sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, Galatia 5 ayat 1 sudah kita baca dulu. Galatia 5 ayat 1. Nah, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini ya, saudara? Hari-hari ini kita harus mengerti kemerdekaan itu mahal, saudara. Kemerdekaan itu mahal. Ya, Tuhan itu sampai memberikan nyawanya untuk memerdekakan kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut. Galatia 5 ayat 1. Ya, kita baca aja yang sudah dapat Alkitabnya. 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Jangan mau dikenakan keperhambaan. Jangan mau diperhamba oleh dosa. Memang kita semua ini adalah hamba-hamba dosa. Memang dosa itu sudah merasuk daripada nenek moyang kita. Kita tidak bisa pernah lepas daripada dosa nenek moyang, saudara. Bapak kita mungkin dulu preman. Kita mungkin juga punya darah preman. Bapak kita dulu marah. Mungkin kita juga punya talenta marah-marah. Punya kekuatan power marah-marah. Karena apa? Lah bapakku saja pemarah. Bapakku saja dulu pemabuk. Kalau saya sekarang mabuk ya wajar lah. Bapakku aja perokok, apalagi aku sekarang merokok, ya wajar lah. Itu ikatan-ikatan semacam itu semuanya kita harus mengerti. Semuanya sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Jadi kita harus punya komitmen. Lepaskan itu segala ikatan dosa. Lepaskan. Ya, kemerdekaan dari ikatan dosa. Bukankah itu kemerdekaan kita, kemerdekaan di dalam segala kegelapan? Kemerdekaan dari ikatan dosa, bukankah itu yang menjadi tujuan kita? Kalau bisa Tuhan, aku menjadi manusia suci sampai kedatangan Tuhan. Kalau bisa aku bebas daripada belenggu si setan, saudara. Ada pujian apa ya dunia ya? Bebas, aku bebas dari belenggu dosa. Bebas sekarang, bebas. Itu teman saya, Roma Irama, saudara. Kenapa saya katakan teman? Karena dia haji, saya pendeta. Jadi teman saya, ya. Teman sejawat ya. Ya. Kalau di dalam lagu rohani juga ada, saudara. Lagu rohani gini. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas karena dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Bukankah lebih enak kalau kita bebas, saudara? Bebas seperti burung. Kalau saya lepas itu bebas terbang. Kalau saya kurung, sebenarnya saya punya banyak burung, saudara. Saya tahu perasaan burung itu ketika saya kurung itu dia pengen, kalau bisa aku lepaskanlah aku dari jaring ini. Kalau bisa lepaskan dari sangkar itu. Memang benar, Tuhan. Memang benar, saudara. Ketika burung itu lepas dari sangkarnya, kemarin baru lepas satu lagi, saudara. Lepas itu langsung pergi dia jauh dia tanpa melihat ke belakang, tanpa melihat ketuanya yang ngasih makan tiap hari. Nggak lihat dia, nggak peduli dia, nggak peduli lagi. Wah, lihat biarlah situ. Aku pengen bebas, katanya. Aku pengen bebas, pelalang buana, kalau bisa merantau, kalau bisa keluar daripada Jakarta Timur yang penuh dengan COVID-19 ini, kalau bisa ya. Pasti di daerah sini juga. Tidak mengingat, semua orang butuh kebebasan, semua orang butuh kemerdekaan. Tetapi ingat,
Ya, kemerdekaan bukan berarti kita lepas daripada hukuman, lepas daripada larangan. Ya, kita tidak pernah lepas daripada larangan. Jadi orang Kristen sangat gak enak, saudara. Dilarang ini, dilarang itu, ya, dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang ini dan lain sebagainya. Semua tertuang dalam hukum Taurat. Seakan-akan hukum Taurat itu memidana kita, seakan-akan hukum Taurat itu mencerta kita, menghakimi kita. Rupanya kamu nggak boleh demikian, nggak boleh demikian, nggak boleh demikian. Padahal kita adalah manusia merdeka. Padahal kita adalah manusia yang bebas. Padahal kita itu sudah dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu-belenggu dosa. Tetapi kita ada tuntutan, larangan. Kamu harus mematuhi peraturan-peraturan Tuhan supaya baik keadaanmu, kata firman Tuhan. Jadi ini yang harus kita pegang bersama-sama. Tuhan itu berikan free will, kesempatan, kebebasan buat kita kemana kita melangkah, kemana kita berjalan, kemana kita harus mengarah. Tetapi Tuhan punya satu patron. Ikutilah peraturan-peraturanku supaya baik keadaan. Kita harus pegang kemerdekaan ini bersama-sama. Memang saya sudah merdeka, tapi kita tidak pernah lepas daripada larangan-larangan, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi yang nggak masuk akalnya adalah, yang jadi masalah adalah kemerdekaan rohani yang diberikan Allah kepada kita tidak boleh diselewengkan oleh kemerdekaan yang tanpa disiplin rohani. Kalau orang disiplin, kalau orang ada peraturan, itu ada rambu-rambu, signal-signal. Saudara, Tuhan tahu kelemahan kita. Kita nggak ada peraturan ini, masa kita akan bablas. Kalau kita nggak dikasih nasihat-nasihat atau pagaran-pagaran daripada Tuhan, kamu nggak boleh ini, kamu dilarang begini, itu karena Tuhan tahu bahwa kita manusia sangat riskan dengan yang namanya dosa. Dosa terus menyelimuti kita, saudara. Dosa terus menyelimuti kita karena apa? Kita keluar sedikit saja nih, masuk ke dalam, keluar dari pagar ini, bisa berdosa. Keluar pagar gini, ada orang yang tiba-tiba gara-gara anjingnya kemarin, gara-gara anjing menggonggong padahal dia yang mengganggu, tapi dia marah-marah kepada saya. Anjingmu itu gak bisa diapain ya? Coba kalau kita manusia dunia, kalau bisa saya lawan, tapi karena mungkin saya ini jas loh, saudara. Saya dilihat tiap hari sama orang. Nah kalau saya maki-maki, saudara, gimana? Apa gunanya jas ini? Apa gunanya pendeta? Sama aja lu, pendeta preman juga lu. Gak usah pakai jas, kita berantem aja yuk, kita berantem, bunuh-bunuhan aja kita yuk. Memang saudara, itu orang rohani belum tentu rohani. Ada dulu di Rantau Kata juga gitu. Rohani, tapi pada waktu mereka persaingan jabatan dalam gereja, mereka berkata, bunuh-bunuhan kita. Aku bunuh kamu nanti ya. Bunuh-bunuhan. Nggak ada masalah. Jadi hal itu kemerdekaan kita. Jangan berbuat dosa lagi. Kita itu sudah dibenarkan, kita itu sudah dijamin oleh Tuhan, merdeka dari Tuhan, supaya kita bebas, tapi taati larangan-larangan Tuhan, peraturan-peraturan. Untuk apa? Kebaikan demi kebaikan kita. Ya, yang pertama ya, apa yang kita lakukan supaya tidak menyia-nyiakan kemerdekaan? Hanya dua topik ini aja, saudara. Ya, dua ini, apa yang harus kita lakukan supaya jangan menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan beri. Ya, Tuhan Yesus itu sudah sangat sayang benar sama kita, saudara. Sehingga dia itu mau mengorbankan dirinya gara-gara kita, manusia-manusia yang ada di bumi ini. Dan dia berharap kita pun juga nanti akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan sudah menderita buat kita, dia sudah mencucurkan air mata, mencucurkan darahnya, supaya nanti kita sudah diselamatkan, kita berjalan untuk menjaga keselamatan kita, dan Tuhan bertujuan supaya nanti kita juga ketemu sama Tuhan di surga. Yang setuju katakan amin. Saya terus teringat sama pesan daripada Bapak Gembala, saudara. Pada waktu sering dia ngomong, ya, dia berbicara dalam khotbah-khotbahnya, kita ini di bumi sementara. Kita di bumi sementara, nanti kita akan reunian bersama-sama dengan Tuhan. Kita nanti seperti orang yang ketemu teman lama di sana. Kita nanti berjumpa sama teman-teman kita, angkatan yang dulu, angkatan yang berapa tahun di atas kita, atau teman-teman level kita, orang-orang yang dulu meninggal dari kita. Kita ketemu di sana. Jadi jangan khawatir, ada reunian bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan beri. Tuhan sudah mati-matian, Tuhan sudah membela kita supaya kita diselamatkan sampai sempurna keselamatan itu, sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, ya. Galatia 5 ayat 13, ya, kita baca. Galatia 5 ayat 13. Ya, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka,
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Ya, kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara, kalau berbicara tentang kasih ini, kita semuanya diselamatkan, kita semuanya dilepaskan daripada ikatan dosa karena satu, yaitu kasih. Kasih daripada Allah itu menyertai kita, kasih daripada Allah itu merangkul dan memeluk kita, sehingga pelukan kasih Tuhan itu kalau bisa kita tidak pernah lepas daripada kasih daripada Tuhan. Tuhan mau supaya dipeluk terus kita sampai nanti kesudahan akhir zaman. Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tapi Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Paulus berkata dalam Galatia 5, saudara, memang kamu memang dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita memang manusia dosa, kita pernah menjadi manusia lama, tetapi jangan sampai dari waktu demi waktu, apalagi waktu-waktu semacam ini, pandemi, waktu susah, waktu sulit, waktu tidak seperti dulu, ada kesempatan iblis masuk di dalamnya, sehingga manusia-manusia lama itu tumbuh kembali, saudara, berakar kembali, saudara. Iblis itu dengan gencar-gencarnya melalui keadaan yang tidak baik membuat manusia itu lupa daripada ini. Lupa daripada kemerdekaan yang Tuhan beri. Kita memang jadi anak Tuhan, tapi dosa mengintip terus. Dosa mengintip terus sehingga kita bisa dibinasakan oleh ayat 15. Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Peringatan keras, saudara. Biasanya yang ngomong gini ini adalah orang-orang Batak. Gigit kau, putelan kau. Awas kau ya, putelan kau. Gak tahu ditelan apanya, saudara. Ini adalah perkataan orang emosi, orang emosi. Orang bukan itu maksudnya. Tetapi kita bisa melemahkan seseorang, kita bisa mematikan kerohanian seseorang. Itu adalah orang yang tidak ada kasih. Biarlah kita sekali lagi, jangan berbuat dosa dan kasih itu turun dalam hidup kita. Kita sudah ditebus dari manusia lama untuk menjadikan kita ketika kita bertobat, dulunya kita adalah preman, kita menjadi orang yang baik dikenal orang. Dulunya kita pemarah, kita menjadi orang yang penuh dengan kelembutan. Itu yang Tuhan inginkan ajarkan. Buah-buah roh itu muncul, saudara. Kasih itu turun, sehingga kita bisa melayani sesama kita. Kita sudah ditebus, kita sudah merasa bersyukur buat penebusan daripada Tuhan, dan kita bisa bersaksi kepada orang, itu melayani Tuhan. Aku dulu gini loh, aku dulu ini pemabuk, aku dulu ini pemabuk berat, aku dulu perokok berat. Kalau bisa kamu jangan merokok ya, jangan merokok, sayangilah paru-parumu itu nanti hitam semuanya. Paru yang merah bagus, ya gambarnya bagus, tiba-tiba anak sekolah minggu ubah menjadi gambar hitam, paru-parunya itu hitam. Karena banyak asap masuk ke dalam. Kita bisa mengarahkan orang. Di tengah-tengah kita dulu adalah mantan-mantan yang tidak baik. Kita bisa mengarahkan kepada orang-orang yang mau terjerumus ke kanan dan ke kiri. Orang yang menyimpang daripada jalan-jalannya Tuhan. Kita bisa perbaiki, kita bisa nasihati, kita bisa arahkan. Karena kita punya kasih, saudara. Ya, merdeka untuk mengasihi orang. Kita sudah nggak berbuat dosa lagi, dan kita berusaha untuk memberikan kasih kita kepada orangnya, sehingga kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Amin ya. Yang kedua, ya, udah jam 11. Yang kedua ya, jangan sampai membinasakan orang, jangan sampai membuat orang mati, jangan sampai orang tersandung, saudara, gara-gara kita. Jadi lepaskanlah manusia-manusia lama kalau kita buang jauh-jauh. Aku sudah manusia yang baru. Ingat saja waktu kita dibaptis, kita sudah nangis-nangis, Tuhan, aku mau Tuhan hidup berubah, aku mau bertobat Tuhan. Tapi tiba-tiba kita kembali lagi pada manusia yang lama. Saudara, ingat kasih Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan, ingat perjuangan Tuhan yang menarik kita menjadi manusia yang baru. Yang kedua kita baca dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ini yang perlu kita renungkan hari ini, saudara. Siang hari ini saya akan tutup. Saudara, ini kalau saudara sendiri ini maka saudara akan capek, saudara. Capek, saudara. Nggak ada pembelaan, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang nggak ada yang peduli. Kita itu mau masuk jurang atau kita pun terjun ke jurang itu sendiri. Kita nggak ada yang peduli. Yuk kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 58. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, yang berikutnya yang Tuhan inginkan adalah jaga persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan kita sudah melayani Tuhan dengan kasih, yang berikutnya adalah jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Jaga persekutuan antara kita dengan Tuhan artinya adalah jaga hubungan kita baik dengan Tuhan. Jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jaga hubungan keluarga kita dengan Tuhan. Jaga kasih kita dengan Tuhan. Jangan sampai hambar sedikit pun. Jangan sampai hilang sedikit pun. Kalau sudah mulai lepas pegangan tangan kita sama Tuhan, berusaha kembali untuk menarik tangan Tuhan itu. Kalau kira-kira Tuhan itu sudah jauh ke depan meninggalkan kita, usahakan berlari-lari supaya tangan Tuhan kita raih, supaya kita jangan sampai jauh daripada Tuhan. Itu artinya adalah ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ingin selalu dekat dengan Tuhan. Ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan ada, di situ aku ada. Ya, ini adalah namanya persekutuan. Oleh sebab itu, kita berdiri teguh. Jangan goyah. Kenapa orang tidak mau merangkul? Kenapa orang tidak dekat dengan Tuhan? Karena goyah, saudara. Karena bimbang, imannya tidak lagi tegak, saudara. Imannya tidak lagi seperti semula. Aku tetap pada Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tidak semacam itu. Oleh karena keadaan, oleh pada badai kehidupan, kita bisa goyah. Kita bisa goyang iman kita. Oleh karena pandemi ini kita bisa juga goyang, saudara. Oleh karena ibadah online ini kita bisa goyang, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan berikan komunitas-komunitas yang baru buat kita. Ada rumah doa. Rumah doa itu adalah tempat kita untuk menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Di rumah doa kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa menangis, menyembah Tuhan walaupun suara kita fals. Di sini ada mama saya, saudara. Itu menyaksikan, itu selalu membangunkan kita pagi-pagi. Jam 5 itu selalu kering di bel, saudara. Menandakan bahwa ayo berdoa anakku, ingat Tuhan sebelum kita beraktivitas, ingat Tuhan ya, jangan lupa, ingatkan terus. Kalau nggak di bel gitu, mungkin kami juga bisa bangun sampai jam 6, bisa setengah 7. Memang jarang sih kalau bangun sampai begitu, mungkin jam 5 lewat atau setengah 6 paling apa. Nah, bisa bablas, saudara. Ayo bangun. Memang setiap pagi kami doa. Itulah membangun hubungan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah apa yang kita kejar, saudara. Tugas Tuhan itu ingin mendekatkan diri kepada kita, dia ingin mencurahkan berkatnya kepada kita. Tugas kita adalah untuk meraih, untuk merangkul Tuhan, untuk memberikan diri untuk dekat sama Tuhan. Tuhan itu, ayo anakku, ayo mari datang, dekat sama aku. Enak loh kalau kamu dekat sama aku. Tapi banyak orang gara-gara mulai daripada pikiran-pikiran, oleh karena keadaan, oleh karena sekitar, dia tidak ingat lagi sama kasih Tuhan. Yuk, seberapa sibuk, saudara? Seberapa pikiran kita sedang kacau balau hari ini. Datangi persekutuan dengan Kristus. Ada rumah doa. Ada kul, saudara. Kul ini adalah memang secara online adalah sesuatu yang mungkin tidak luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kul ini ada sesuatu yang menjadi dorongan buat kita. Yang di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam kul ada 2-3 orang, walaupun dia satu keluarga, 2 keluarga. Di tengah-tengah di situ ada 2-3 orang bersepakat memanggil nama Tuhan. Ada Tuhan di sana. Jangan hilangkan persekutuan, jangan hilangkan komunitas. Saudara tidak punya power, kekuatan sendiri di dalam menanggung kehidupan ini. Saudara butuh pendoa-pendoa, saudara butuh orang-orang yang mengarahkan, saudara butuh orang yang menasihati, saudara butuh orang yang merangkul saudara. Ada yang memberikan spirit kepada saudara, ada yang ingin membangun saudara. Melalui persekutuan-persekutuan kecil inilah kita tidak berjuang dengan sendiri. Memang hubungan pribadi kita dengan Tuhan penting, hubungan pribadi kita dengan Tuhan pribadi itu bagus, saudara. Tapi lebih bagus kalau kita punya persekutuan satu dengan yang lain. Saat kita lemah, mungkin ada orang lain yang bisa memberikan kekuatan kita. Bahkan mungkin kalau kita kuat, kita bisa memberikan spirit, membangunkan orang, tidak melemahkan orang, memberikan pengharapan yang baru kepada orang, memberikan semangat yang baru kepada seseorang. Jangan lupa, kul ini, saudara. Ibadah-ibadah kul yang ada, jangan sampai sepi, karena di situ ada Tuhan yang ingin menanti kedatangan saudara. Jangan sampai lupa hal ini. Tuhan ingat persekutuan. Jangan sampai kita terhindar dari persekutuan ini, supaya hidup kita semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Jadi jangan sia-siakan Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan.
Dan dia akan bangga kalau Tuhan Yesus nanti akan berjumpa dengan umat-umat kesayangannya, termasuk kita-kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju lambaikan tangan bahwa kita adalah mempelai-mempelainya Tuhan yang ditunggu-tunggu Tuhan di kerajaannya yang tak tergoncangkan itu. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kebenaran Tuhan ini dengan angkat satu pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, kami bersyukur firman sudah dibagikan siang hari ini. Buat kami mengerti Tuhan, memegang arti daripada kemerdekaan di dalam Tuhan. Supaya kami mengikuti rambu-rambunya Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kasih Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan beri ya Tuhan. Dan biar kami tidak menginginkan Tuhan persekutuan itu hilang daripada setiap kami. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan orang-orang yang beriman dalam komunitas-komunitas yang Tuhan beri untuk membangun rohani kami semakin hari semakin bertumbuh. Biar itu menjadi sesuatu kerinduan buat kami Tuhan. Kami tidak mau berjuang dengan sendiri untuk mempertahankan iman dan kerohanian kami. Kami mau bersekutu melalui 2-3 orang berkumpul memanggil atas nama Tuhan. Ada Tuhan ada. Dan ketika kami berkumpul dengan saudara-saudara seiman, maka Tuhanlah yang akan menjadi pendamai setiap kami. Tuhan yang akan membawakan sumber mujizat daripada setiap kami. Tuhan yang akan memberkati kami dan Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati kita. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan siang hari ini. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, amin. Seberapa kita sudah dimerdekakan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan saatnya siang hari ini kita diberi kesempatan untuk menabur. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Yanti dan juga kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan dipimpin oleh Saudari Kesia. Saya persilahkan Ibu Yanti. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami dalam keadaan sehat sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menyertai kami, anugerah-Mu melimpah buat kami. Saat ini kami mau memberi persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Biar apa yang kami beri bisa memberkati pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberi persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain, tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDM Hendra Nainggolan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 29 Juli 2021
Pukul 10, ibadah diadakan secara online via Zoom dan YouTube. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online via Zoom dan YouTube, dimulai pukul 08.30 WIB. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12.00 sampai 13.00 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 19 WIB melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati, saling mendoakan agar kesembuhan terjadi bagi keluarga dan kerabat. Adapun form permohonan doa dan link Zoom dapat terlihat di WhatsApp grup GBI Ujung Menteng. Terbuka untuk seluruh jemaat, seluruh kegiatan menggunakan Zoom online, link Zoom akan dibagikan di WA Group. Setiap Selasa pukul 19.30 WIB ada acara Yuk Nyembah Yuk. Mari anak-anak muda, remaja, mari bergabung bersama dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram JC_UM. Cool Celebration GBI Ujung Menteng secara online akan diadakan pada hari Jumat 27 Agustus 2021, mulai pukul 19 WIB. Kami mengundang seluruh jemaat dan pelayan jemaat dan anggota Cool supaya dapat bergabung bersama dalam acara ini. Kita akan ada ibadah dan permainan yang seru-seru berhadiah. Cool Community of Love adalah komunikasi kasih GBI Ujung Menteng tetap diadakan secara online atau offline. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung agar bergabung pada call yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu, masih tersedia 34 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari KUL Kayu Tinggi mengajak saudara yang belum bergabung di KUL supaya masuk di KUL. Saya sangat diberkati setelah mengikuti KUL yang membuat saya yang tadinya merasa sendiri. Kalau saya ada masalah, kita punya komunitas rohani tempat kita sharing. Dan saya makin diberkati. Puji Tuhan, kalau kita di KUL itu sangat diberkatin ya Bu. Ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan sharing, kita banyak hal diberikan pelajaran ya Bu ya. Bahkan kalau sakit, kita didoakan. Kita saling menguatkan, saling memberi diri untuk selalu menyelamatkan. Amin. Jadi keterbukaan ya Bu ya. Community of Love itu adalah keluarga dalam kasih ya Bu ya. Luar biasa ya Bu. Makanya kami menghimbau untuk semua kita bergabung yuk. Jemaat Tuhan yang belum, mari sama-sama kita cool. Gak cool, gak gaul. Benar apa yang dikatakan saudara kita tadi, bahwa di dalam KUL itu ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Jadi kita semuanya boleh kuat dan terhibur kalau kita ada di KUL. Teman-teman kita bisa menolong setiap kita yang berkesusahan. Mari kita bergabung di KUL, biar kita sama-sama diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.
itu akhir yang hari sama berdoa syafaat yang akan nanti, dan juga kita akan menerima doa PDM. Mari Ibu Devianti, saya persilakan. Oh, haleluya Bapak. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hingga siang hari ini ya Bapak. Kami boleh mengikuti ibadah Tuhan di hari Minggu ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan ini bukan kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya ini adalah kasih-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapak, sehingga kami boleh mengikuti online ya Bapak pada siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, baik melalui Zoom maupun live streaming Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Pada siang hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk Pak Neng Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Pak Nainggolan dimanapun dia berada pada saat ini di rumah ya Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu menyertai Pak Nainggolan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati juga Tuhan keluarganya Ibu Lydia dan kedua anaknya Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur pada siang hari ini ya Bapak tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan biarlah boleh merema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan setiap firman yang ditabur, karena kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kemerdekaan buat kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memberkati Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya Tuhan. Mari Tuhan Kau tutup bungkus juga dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak, kesehatan yang prima Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau memberkati juga keluarga besarnya Tuhan, istri, anak, cucu, mantu semua ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati mereka semua dalam pelayanannya ya Bapak, baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kearayan kami, 1G Tuhan, Bapak Johannes Raja Guguk Tuhan, beserta wakilnya Bapak Sabto Edi Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu ini ya Bapak, dimanapun dia melayani pekerjaan-Mu pada saat ini Bapak. Kami percaya Tuhan penuaian jiwa-jiwa akan terjadi di rayon 1G ya Bapak. Engkau memberkati keluarga besarnya ya Tuhan. Kami memberkati pelayanannya pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Ibu Sylvia ya Bapak. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Kau pakai juga dia makin heran dan luar biasa pada saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya ya Bapak, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna juga Tuhan, Engkau memberkati ketiga anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh ya ralabashanda ya ralabaskia ralabarabarabarab. Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Engkau melihat pada saat ini, Tuhan, negara kami, Tuhan. Oh, pandemi menimpa Indonesia, Bapa. Oh, pandemi melanda Indonesia pada saat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Indonesia dalam tangan-Mu, Bapa. Indonesia ada dalam rencana-Mu, Bapa. Kami berdoa, Tuhan, pada saat ini, Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu, Bapa. Dan kami percaya, Tuhan, bila setiap jiwa-jiwa orang-orang yang ada di Indonesia boleh diselamatkan ya Bapak, boleh disembuhkan ya Bapak. Oh, jauhkan Tuhan dari COVID-19 ini ya Bapak, terutama Tuhan yang terjadi varian-varian baru pada saat ini Tuhan. Kami mau tolak, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Oh, resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia juga Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah ini juga Tuhan boleh stabil Bapak. Resesi ekonomi Tuhan boleh stabil ya Bapak, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi
kami di Indonesia, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memberkati Tuhan, Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri juga akan campur tangan Tuhan untuk orang-orang ini ya Bapak. Berikan hikmat, marifatan dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan untuk memimpin bangsa ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jajaran yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan, TNI, Polri, Tuhan, DPR, MPR, semua juga Tuhan Kau memberkati Tuhan. Kau pakai dia Tuhan, biarlah setiap keputusan-keputusan yang ambil Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk bangsa dan bangsa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Indonesia Tuhan, bangsa ini ada dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Miangas sampai Pulau Roti Tuhan, pada saat ini Tuhan, biarlah mereka boleh bertekuk Tuhan, berlutut di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, mencari wajah-Mu Bapa. Biarlah revival boleh terjadi buat bangsa kami Tuhan, terutama di masa-masa kritis ini Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami ya Bapa. Orang-orang yang sakit boleh disembuhkan Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat ini biarlah mereka bertobat Tuhan, dan setiap lutut boleh bertelut dan setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga pertobatan boleh terjadi buat mereka dan mereka boleh menyerukan nama-Mu bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada saat ini Bapa, WL Tuhan, pemain musik Tuhan, multimedia Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka juga semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, baik melalui Zoom maupun live streaming Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau yang akan campur tangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Bapa, yang beban berat diberikan kelegaan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami Tuhan, dan tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, baik melalui Zoom maupun streaming pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekalian Bapak Ibu, kita terima doa berkat dulu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua, sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu. Terima kasih Pak Neng, terima kasih Bu Melva, terima kasih semuanya. Loren, Keisha. Salam Bu Rizda. Sama Vanessa-nya mana Bu Rizda? Selamat hari Minggu Bu Gen. Memberkati. Salam Pak Robert, Bu Lena. Pak Sony, keluarga Pak Sony Tuhan berkati. Hati-hati di jalan. Halo Bu. Bu Nurmala. Campur siapa itu enak tadi? Ini hal tersebut ya Bu Nurmala. Memberkati semua. Tante Devi, semuanya salam. Ibu Mary, apa kabar? Salam, Salam semuanya. Salam semuanya Bu Yanti. Salam, terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Samuel, Tuhan berkati. Pak Indri, mantap, keren rambutnya. Bu Derwi, Tuhan berkati. Ya, shalom. Berkati Bu Gem. Salam.